pada kasus yang menyangkut transaksi lintas negara rekening milik FPI, Pak Ketua PPATK atau jajaran PPATK begitu bersemangat untuk menyampaikan penjelasan kepada publik. Kalau tidak salah sampai disebutkan setidaknya ada 92 rekening FPI dan afiliasinya yang telah diblokir oleh PPATK. Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja, ya. Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah, ya, maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu juga ikut-ikutan untuk mendisklose banyak hal terkait dengan FPI. Padahal pada kasus misalnya Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama, ya. Ini jadi concern kami, Pak, terus terang, ya. Saya tidak tahu apakah karena pada Jiwasraya dan Asabri banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan dengan yang ada di dunia politik. Nah, pemahaman saya, Pak Ketua, bahwa sebagai Financial Intelligence Unit di Indonesia, maka tugas, fungsi, dan wewenang PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang itu adalah analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU. Kemudian dalam rangka pelaksanaan fungsi dari pasal 40 huruf D undang-undang tersebut, PPATK meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Dan kemudian dalam pasal 47 memandatkan PPATK untuk membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan kepada Presiden dan DPR, ya. Tapi tidak disebut-sebutkan untuk menyampaikan pelaksanaan tugasnya itu atau hasil kerjanya kepada publik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga, tindakan pengumuman kepada publik yang dapat dilakukan oleh PPATK adalah terkait sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK kepada penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Itu ada di pasal 30. Nah, secara keseluruhan saya melihat kalau dari undang-undang PPATK ini memang rancangannya sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan yang sifat kerjanya adalah clandestine, bukan untuk diumumkan. Nah, kemudian kalau terkait dengan pemblokiran, ya, yang saya pahami, ya, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mengatur teknis pemblokiran terhadap aliran dana terkait tindak pidana terorisme tidak memuat juga ketentuan yang memandatkan PPATK untuk mengumumkan pemblokiran rekening kepada publik. Berita acara pemblokiran yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dan instansi berwenang hanya disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan atau pihak yang diblokir. Kemudian yang berwenang untuk mengumumkan pemblokiran adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengeluarkan penetapan untuk meminta atau memerintahkan PJK, penyedia jasa keuangan atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran. Itu kata pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 2013. Nah, ini yang terus terang menjadi